Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat dan yang soleha? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat-hebat dan yang soleh-soleha, minggu yang telah lalu kita sudah belajar pelajaran pertama. Mari belajar Quran surah At-Tin. Selanjutnya anak-anakku, pelajaran selanjutnya, pelajaran yang kedua, ketika bumi berhenti berputar. Pada bab ini, ketika bumi berhenti berputar, ada 4 poin yang perlu kita pelajari pada bab ini. Makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Pada kesempatan hari ini, insya Allah Bapak akan membahas makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada saat ini, proses belajar dan mengajar di rumah masing-masing, itu bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Baiklah anak-anakku, silakan mengikuti Bapak. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat dan yang soleh-soleha, baiklah kita ke materi. Baiklah, amati gambar berikut ini. Gambar 2.2, gunung api meletus. Gambar 2.5, gempa bumi. Gambar 2.4, rumah terbakar. Gambar 2.3, banjir. Ini adalah peristiwa alam. Ini adalah merupakan kiamat sugra atau kiamat kecil. Selanjutnya kita akan makna hari akhir. Jadi, apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur lulu dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Jadi, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet
sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat hari kiamat, maka semua alam semesta beserta isinya akan hancur. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pada saat hari kiamat, maka semuanya akan mati. Ya, hari kiamat, anak-anakku di sini perlu kalian ketahui. Bertanya, kapan kiamat itu terjadi? Jawabannya adalah hanya Allah yang tahu. Tidak ada makhluk atau manusia di dunia ini yang tahu persisnya kapan kiamat itu terjadi. Tapi anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat, yang soleh-soleha, kita harus yakin, percaya bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi kita yakin bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Itu merupakan rukun iman yang bagus anak-anakku. Rukun iman yang ke-5. Jadi hari akhir itu merupakan rukun iman yang ke-5. Selanjutnya, pada hari akhir seluruh manusia akan meninggal dunia. Ini yang Bapak jelaskan tadi. Dan kemudian akan dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia ini. Semuanya kita yang hidup di dunia ini, anak-anak soleh, anak-anakku yang hebat, semuanya dimintai pertanggungjawabannya. Manakala kita hidup di dunia ini melakukan amal kebajikan, maka Allah akan membalasnya. Dengan apa? Bagus, dengan surga. Tapi manakala kita melakukan di dunia ini kejahatan, keburukan, maka Allah pun akan membalasnya dengan memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah makna dari hari akhir itu sendiri. Jadi maka ini yang Bapak jelaskan tadi, maka segala pada saat kita di padang mahsyar, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Selanjutnya, macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Tahukah kalian, tahukah anak-anakku yang hebat, yang soleh-soleha, macam-macam hari kiamat? Jadi hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Apakah? Yang pertama, kiamat sugra atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Selanjutnya, apa akan menjelaskan apa sih kiamat sugra, apa sih kiamat kecil itu, dan apa sih kiamat kubra atau kiamat besar. Jadi kiamat sugra atau kiamat kecil adalah hancurnya alam semesta di sekitar kita. Cuma di sekitar kita. Sering kita saksikan
seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, airba atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Jadi, kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Seperti contoh juga kiamat kecil kematian seseorang. Nah, gambar 2.7 banjir bandang. Nah, tadi Bapak jelaskan itu adalah kiamat segera. Banjir bandang, gunung meletus, tsunami, kebakaran, kematian, itu semua adalah contoh kiamat segera atau kiamat kecil. Ya. Selanjutnya, kiamat kubra atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubra atau kiamat besar? Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet sudah tidak berjalan lagi sesuai pada porosnya, sehingga saling tabrakan. Bumi akan berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang hidup. Maka pada saat itu terjadilah kiamat kubra atau kiamat besar. Tidak ada satupun manusia yang selamat pada saat itu. Walaupun bersembunyi dimanapun, tidak akan bisa selamat. Karena pada saat itu gunung-gunung seperti debu yang luluh lantah, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan mati. Ini adalah gambar 2.8 benda langit yang saling tabrakan. Ya. Maka pada saat itu bumi akan hancur dan terjadilah hari kiamat. Ya. Baik, anak-anakku, itu adalah penjelasan Bapak tentang hari akhir. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami penjelasan Bapak, dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai jumpa kembali, dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.